Jadi di tempat itu saya mulai bergaul dengan para pengusaha-pengusaha UMKM ya, karena ini kan juga ini sebenarnya masih usaha mikro kecil menengah ini. Audio Jungle. Supaya higienis, aku tetap harus cuci tangan. Soalnya kadang-kadang pemirsa nanti cerewet. Kok dia nggak pakai sarung tangan sih nyusun makanannya? Ya kan? Padahal mah udah bersih ya. Tetap aja ya, Iya. harus higienis soalnya. Nah, oke. Ini kita suwir-suwir sayang. Tuh. Ya kan? Banyak ya kan? Baru dikasih kaldu. Lebih kental ya ini kaldunya. Iya. Dan kaldunya ini itu nyiapinnya 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Iya, karena bisa bayangin nggak sih? Lama ya. Nah, ini dikasih kecap asin. Oke. Tuh, kan udah kelihatan ya, agak menggiurkan, benar nggak sih? Menggugah. Menggugah selera. Nah, kemudian dia kita kasih bumbu pendampingnya dulu. Oh, masih ada bumbu. Yaitu yang namanya tongcai. Sengaja dia nggak dicampur tongcainya karena Tongcai itu apa? ini sawi asin. Ini buat yang udah berumur biasanya suka tongcai. Tapi kalau yang muda-muda suka, aduh nggak mau pakai tongcai ya om. Oh oke, dipisah aja ya. Jadi ditaruh aja di sini ya kan. Nah, jadi kalau mau diambil silahkan ya kan. Kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Tapi tongcai ini bikin bubur jadi makin sedap, tau nggak sih? Sebelahnya baru kita kasih sambal. Nah, berhubung sambalnya belum dituang ke dalam botol, ya kan? Jadi kita serok aja dia pakai sendok. Sendoknya mana? Ngintip deh, ini. Tuh ngintip kan? Nah, jadi kita langsung aja dari sini. Mantap kan? Ya udah. Udah ini udah cukup. Kita bawa dia ke nampan dan siap untuk dihidangkan. Tunggu. Ada om? Ya, ada om. Tada, inilah dia bubur ayam boim chicken. Set, tinggal dikasih. Ini adalah kecap manis. Jadi soal ini juga soal selera nih. Banyak orang yang suka pakai kecap manis, tapi juga banyak yang nggak suka pakai kecap manis. Makanya dipisah aja, jangan langsung dicampur. Siap untuk dibawa. Kan lagi Om lagi ramai lagi karena menjual bubur ayam nih. Mungkin bisa diceritain Om, gimana sih awal mulanya jualan bubur ayam? Iya, awal mulanya memang jadi ceritanya aku dapet tempat buat kerjasama, buat usaha, ya kan. Karena tawarannya menarik, aku pikir kenapa nggak diambil nih, gitu kan. Dan lagi kan saya memang sebenarnya bukan baru-baru banget nih bisnis kuliner. Aku udah pernah juga sih jatuh bangun juga, buka tutup gitu kan. Nah sekarang ada tawaran lagi tempat dengan satu term of condition yang artinya
cukup menguntungkan lah gitu dengan sistem profit sharing dari temen ya, dari yang punya tempat ini. Ya udah aku pikir aku ambil aja deh. Tinggal nah itu dia bubur ayam muncul dari mana juga aku nggak tahu, spontan aja. Tapi disebabkan sebenarnya saya udah punya brand namanya Boim Chicken gitu. Boim Chicken memang memproduksi atau menjual barang-barang atau makanan yang bahan dasarnya adalah ayam gitu. Akhirnya kepikir supaya berhubung ini di food court. Ini kan di food court saya. Saya salah satu tenannya gitu kan. Jadi karena supaya berlainan sama yang sudah ada, kan ada yang jual ini, jual itu gitu. Akhirnya saya pikir, kalau bubur gimana? Akhirnya ternyata diterima. Ya udah, bubur ayam deh. Udah berlangsung berapa lama? Ini bulan keempat sekarang. Bulan keempat. Jadi udah lewat 3 bulan ya. Katanya ujiannya 3 bulan. Kalau bisa lewat, mudah-mudahan bisa terus. Kalau ngomongin ujian mungkin selama ini gimana sih mungkin up and down-nya? Bahkan kan kemarin sempat ada viral tuh clickbaitnya soal 40.000 itu gimana sih? Oh iya, kalau 40.000 itu zaman-zaman sebelum ini nih, justru malah sebelum ini gitu. Emang saya sempat ngalamin saldo di ATM saya tuh tersisa 40.000 rupiah. Ya waktu itu istilahnya nggak banyak job gitu kan, tapi pengeluaran mesti jalan terus gitu. Ya udah akhirnya ya saya terima aja kondisi itu ya, 40.000. Tapi kemudian saya juga artinya nggak jadi panik sih sebenarnya, diam-diam dulu sambil ya tentu berdoa ya semoga bisa punya jalan keluar. Ternyata bener juga, sekian mungkin 2 jaman setelah itu tiba-tiba ada yang nelfon minta saya bikin video mengucapkan selamat ulang tahun buat anaknya. Ya udah saya lakuin aja gitu ya. Ternyata pas udah selesai videonya saya kirim, nggak berapa lama ting masuk lagi di WA, saya lihat ada bukti transfer. Selamat deh. Oke. Nah kalau di bubur ini sendiri gimana selama 3 bulan up and down? Wow, kalau di bubur ini ya, saya kalau di dunia entertain ya mungkin saya ya boleh dibilang karena udah punya pengalaman juga ya gitu. Tapi kalau di kuliner ini khususnya bubur ya, bubur ayam itu ternyata pas saya terjunin, tadinya sih saya pikir gampang-gampang aja nih, ternyata enggak gitu. Untuk bisa mengolah beras menjadi bubur aja itu udah proses perjuangan panjang yang ternyata juga punya kunci-kuncinya atau jurus-jurusnya yang kalau kita secara awam mungkin kita langsung aja ya, maksudnya udah deh direbus terus diaduk-aduk. Sebenarnya nggak gitu, tekniknya ada gitu loh. Belum lagi ke pasar, saya terjun langsung ke pasar supaya bisa dapat bahan pokok yang bisa masuk lah sama budget ya gitu. Kan mesti ngitung juga tuh yang namanya food production atau cost production ya kan, berapa nih costnya nih si bubur ini supaya kalau gua jual gua masih punya margin, istilahnya seperti itu. Terus belum lagi soal kepegawaian, aduh puyeng, karena ternyata banyak yang pengen kerja tapi ternyata pengen nggak, ini bukan kegeeran ya, banyak yang cuman pengen ini penasaran aja sama saya gitu mungkin ya. Gimana sih ini si bosnya jualan bubur, baru 2 hari udah keluar. Mungkin udah cukup ya, udah cukup kenal ya, udahan gitu deh. Jadi banyak banget ininya, banyak banget tantangannya. Nah, kan tadi kan sempat bilang juga kalau misalnya sempat buka tutup juga ya kuliner. Betul. Di makanan yang lain dan akhirnya membuka bubur. Apa sih yang akhirnya memantapkan Om nih kayak pede lagi dengan bubur di bidang kuliner lagi gitu? Jadi waktu zaman COVID, COVID ya, jadi sekitar berapa tuh, 4 tahun lalu kali ya Pak, 3 tahun lalu gitu ya. Saya sempat bergabung sama satu komunitas bernama Jakpreneur namanya. Jakpreneur tuh punya punya Pemda DKI Jakarta. Jadi di tempat itu saya mulai bergaul dengan para pengusaha-pengusaha UMKM ya, karena ini kan juga ini sebenarnya masih usaha mikro kecil menengah ini, UMKM gitu kan. Nah di sana saya dapat dapat teman-teman dan dapat pengaruh dalam tanda kutip ya, bahwa berdagang itu sebenarnya mesti terus diusahakan gitu, walaupun udah pernah jatuh, udah pernah tutup ya kan, udah pernah rugi ya kan, tapi sebenarnya